Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh muatan IPA ilmu pengetahuan alam pada pekan ke-6 bersama saya Ibu Yanti Frida dalam materi penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Itu adalah bunyi Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang menjelaskan betapa banyak sekali macam-macam tumbuhan atau jenis tumbuhan yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Ini menjadi dasar dari betapa banyaknya adaptasi yang tumbuhan lakukan untuk bisa survive atau untuk bisa bertahan di bumi ini. Ya, kita mulai dengan adaptasi terhadap habitat. Sebelum kita mulai, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah istilah untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kalau habitat, ya habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup, atau boleh itu tumbuhan atau boleh hewan ya. Jadi adaptasi terhadap habitat maksudnya penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitat atau lingkungan hidupnya. Ya, kita mulai dengan tumbuhan xerofit. Kalau kalian menemukan kata fit, itu artinya tumbuhan. Xero itu artinya kering. Jadi xerofit itu tumbuh di lingkungan yang kering. Kira-kira lingkungan kering itu seperti apa? Betul, kurang lebih seperti gurun pasir ya. Tentu kalau dengar gurun pasir, apa yang kalian ingat pertama kali? Iya, si tumbuhan berduri yaitu kaktus. Kita perhatikan, ternyata kaktus yang hidup di gurun dia harus pandai-pandai menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kering. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri, tentunya tidak bisa bertahan ya. Kalian perhatikan ini yang hijau. Ini adalah batangnya. Batangnya nampak menggembung ya. Kira-kira apa isinya? Ya, tentu saja isinya cadangan air. Namanya juga lingkungan kering. Susah dapat air sehingga dia harus menyimpan air sebagai cadangannya. Kemudian ini duri. Durinya ini ternyata adalah daun. Daunnya termodifikasi atau berubah menjadi duri. Daun ini fungsinya adalah untuk penguapan. Semakin kecil bentuknya atau semakin kecil daunnya, maka semakin kecil juga penguapannya. Sebaliknya, semakin lebar daunnya, maka semakin besar penguapannya. Dan ini adalah akar. Kenapa akarnya harus sepanjang ini? Ya, tentu saja dia harus mencari air. Jadi, kaktus ini punya adaptasi atau menyesuaikan diri melalui daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya tebal untuk menyimpan air, permukaan batangnya, nah ini ya, permukaan batangnya berlapis lilin. Jadi kalau dicolek tuh semacam ada minyak seperti lilin gitu, itu juga sama fungsinya untuk mengurangi penguapan. Jadi penguapannya tertahan oleh lapisan lilin tadi. Kemudian akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Kenapa penguapannya harus berkurang?
Ya, intinya penguapan air adalah mengeluarkan uap air. Uap air itu adalah perubahan bentuk dari atau perubahan wujud dari air menjadi uap air, sehingga semakin banyak diuapkan, semakin banyak air yang keluar, sehingga dia harus berhemat ya. Berikutnya, masih adaptasi terhadap habitat, yaitu halofit. Fit tadi artinya tumbuhan. Kalau halo itu kadar garamnya tinggi. Misalnya di mana yang kadar garamnya tinggi, berarti airnya rasanya asin begitu ya. Ya, di muara, di laut, betul. Nah, ada yang tahu tumbuhan apa ini? Iya, ini adalah tumbuhan bakau. Bakau ini hidup di lingkungan yang kadar garamnya tinggi. Kalau kadar garamnya tinggi, maka kadar oksigennya rendah, sehingga dia harus menumbuhkan akar napas. Akar napas ini fungsinya adalah untuk memperoleh oksigen sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau ini, nanti dia semakin membesar, meninggi. Nah, tumbuhlah seperti ini. Ini adalah akar tunjang. Namanya juga akar tunjang. Maka tugasnya adalah menunjang ya, supaya dia tidak mudah terkena gelombang laut. Kalau dia tidak punya akar tunjang, maka dia mudah sekali terseret oleh arus laut atau terseret oleh ombak laut. Berikutnya, masih adaptasi terhadap habitat, yaitu hidrofit. Kalau ada hidro artinya air, berarti tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya, iya, ini namanya, iya betul, ini namanya bunga teratai. Teratai, ini ya, daunnya sebesar ini. Nah, kebalikan dari kaktus, teratai itu daunnya lebar dan tipis, sementara tadi kaktus berbentuk duri saking kecilnya ya. Nah, kalau yang ini daunnya harus lebar dan tipis. Kebalikan dari kaktus yang harus mengurangi penguapan, maka teratai harus memperbanyak penguapan supaya tidak mudah busuk ya. Nah, maka daun lebar dan tipis ini fungsinya untuk mempercepat penguapan. Kemudian yang kedua, daunnya berlapis lilin. Nah, kalau yang tadi di batang kaktus sama berlilin juga, tapi untuk mengurangi penguapan supaya tidak menguap. Kalau ini supaya air tidak terlalu banyak yang masuk sehingga daunnya tidak mudah membusuk. Berikutnya masih adaptasi terhadap habitat, masih hidrofit yang hidup di lingkungan air. Iya, ini adalah eceng gondok ya. Kalian perhatikan ada yang menggembung. Ya, kemudian ini akarnya sangat banyak sekali ya. Ternyata itu adalah bentuk penyesuaian dirinya. Nah, eceng gondok ini mempunyai batang yang berongga menggembung seperti ini. Ini fungsinya untuk membantu mengapung ya. Kemudian akarnya lebat. Kenapa akarnya harus lebat? Ternyata ini untuk keseimbangan agar tidak mudah terbalik ya. Berikutnya, adaptasi terhadap habitat masih higrofit. Kalau hidro pakai D itu artinya air, tapi kalau higro artinya lembab ya. Jadi tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang lembab. Nah, ini contohnya. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman talas ya. Nah, kalau tumbuhannya hidup di lingkungan yang lembab, maka dia akan sulit untuk menguap ya, sulit untuk membuang uap air saking lembabnya. Oleh karena itu, untuk mencegah kelebihan air di dalam tubuhnya supaya tidak mudah busuk, maka dia akan mengeluarkan tetesan-tetesan air dari ujung daunnya. Berikutnya masih adaptasi terhadap habitat khusus ya.
yaitu lingkungan yang miskin nitrogen. Ini biasanya ada di rawa-rawa ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah kantung semar. Kenapa disebut kantung semar? Ya karena memang dia berbentuk kantung ya. Nah, ini kantung ini, mulutnya ini licin ya. Dia mengeluarkan bau yang semerbak itu, bau wangi. Kemudian nanti akan hinggap serangga di sini. Karena dia hinggap di sini, ini kan licin ya, maka dia akan tergelincir, kemudian jatuhlah dia ke dasar kantung yang berbentuk piala ini. Nah, di dalamnya ini ya, ini ada cairan pencerna sehingga serangga yang masuk tidak bisa keluar lagi, terjebak oleh cairan atau enzim pencerna ya. Nah, kenapa harus mengkonsumsi serangga? Ternyata serangga bisa memenuhi kebutuhan nitrogen dari kantung semar. Berikutnya masih di lingkungan miskin nitrogen. Ini namanya kayak kerang ya. Ini namanya Venus flytrap ya. Daunnya semacam kerang begitu ya. Dia berengsel gitu ya, seperti pintu gitu. Kemudian jika ada serangga ya, ada serangga hinggap di sini, maka dia akan menutup. Nah, ini contoh serangga yang sudah terjebak ya, kemudian menutup gitu, seperti itu, seperti kita menutup pintu, engselnya nutup plek gitu, sehingga nanti si serangganya terjebak dan mati oleh enzim pencerna. Masih di lingkungan yang miskin nitrogen, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini yang warna hijau itu daunnya gitu ya. Kemudian ini ada semacam tali-tali kecil gitu ya, semacam serabut-serabut kecil, di ujungnya ada seperti getah gitu ya, seperti embun, makanya ini disebutnya embun matahari ya. Nah, ini tumbuhan embun matahari. Jadi dia daunnya ini punya serabut-serabut yang lengket. Ketika serangganya masuk ke sini terjebak, kemudian ini akan melipat, daunnya melipat sehingga nanti serangganya dicerna oleh enzim pencernaan ya. Selain tadi, ada juga adaptasi yang bertujuan untuk perkembangbiakan. Misalnya ini ya, ini adalah bunga kita ya, bunga khas di tropis, terutama di Indonesia ya, daerah Sumatera. Ini namanya Rafflesia arnoldi ya, ditemukan oleh Sir Thomas Raffles ya. Pada waktu itu menjabat jadi gubernur jenderal ya pada masa pada masa penjajahan Belanda ya. Ya, nah ini bunganya ketika mekar ini sebesar ini, dia akan mengeluarkan bau busuk. Ternyata dia membutuhkan lalat. Tetapi lalatnya tidak untuk dia makan, melainkan untuk membantu penyerbukan ya. Jadi si putik dan benang sarinya tersembunyi, maka harus dibantu oleh lalat. Nanti lalatnya mendekat karena bau itu, kemudian mengambil sarinya, nanti tumbuh hinggap di putik, hinggap di benang sari, hinggap lagi di putik, sehingga nanti sebuk sarinya bertemulah dengan putik ya, terjadilah penyerbukan. Berikutnya adaptasi untuk perkembangbiakan masih wow. Ini warnanya sangat mencolok, tentu kalian tahu ini namanya bunga mawar. Betul, yang pertama warna mahkotanya mencolok karena harus mengundang, jadi harus genjreng gitu, harus eye catching. Warna mahkotanya mencolok, kemudian mengeluarkan bau harum,
Nah, apa tujuannya? Tentu saja untuk memikat kumbang dan lebah sehingga nanti dia tertarik untuk hinggap di serbuk sari, hinggap di putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Berikutnya, adaptasi untuk perkembangbiakan. Nah, ini namanya bunga dandelion ya. Ini ada bunganya sendiri biasanya berwarna kuning. Ini adalah buahnya ya, buah yang merupakan benihnya juga. Ini sangat ringan, jadi kalau digoyangkan dia mudah terbawa angin. Nah, nanti dia akan tumbuh di suatu tempat, jadilah individu baru. Iya. Kemudian berikutnya adalah adaptasi perlindungan diri. Ini gambar apa, Nak? Betul, ini adalah rotan. Ini mawar lagi. Nah, ternyata mawar dan rotan ini punya duri-duri di batangnya. Fungsinya tentu saja untuk perlindungan diri supaya tidak sembarangan hewan yang mengganggu ya. Maka dia melindungi diri dengan durinya. Berikutnya masih adaptasi perlindungan diri. Ini adalah bambu ya. Nah, bambu ini ternyata mempunyai bulu halus atau rambut halus. Rambut halus ini biasanya gatal ya, sehingga tidak sembarangan untuk mengambilnya. Itu adalah bentuk perlindungan diri dari bambu. Berikutnya, perlindungan diri dari ya, rumah SpongeBob, nanas. Kemudian lidah buaya. Betul. Nah, nanas dan lidah buaya itu mempunyai daun yang tajam. Fungsinya sama sebagai perlindungan diri. Perhatikan adaptasi perlindungan diri berikutnya. Ini adalah karet, betul. Yang ini pepaya. Nah, karet dan pepaya ternyata punya getah sebagai perlindungan dirinya. Kemudian adaptasi perlindungan diri pada ini apa? Bunga terompet atau kecubung. Betul. Yang ini jarak. Kecubung dan jarak melindungi diri dengan menghasilkan racun. Sehingga biasanya kalau yang memakan atau menghirup baunya menjadi halusinasi ya. Menjadi bahkan tidak sadarkan diri dan seterusnya. Jadi yang sudah tahu pasti harus berhati-hati ya supaya tidak terkena racunnya. Oke, berikutnya ini apa, Nak? Nangka. Ini durian. Nah, coba menurut kalian apa bentuk adaptasi dari tumbuhan tersebut? Iya, yang ini selain berduri juga bergetah ya. Walaupun ini durinya bukan di batang, tapi durinya ada di buahnya. Sama seperti durian, durian juga bukan di batang, tapi di cangkang buahnya ya. Oke, berikutnya ini apa? Sip, mangga. Yang ini salak. Kira-kira apa bentuk adaptasinya? Iya, yang ini bergetah, betul. Yang ini berduri. Getah, duri. Iya. Kira-kira apa yang terjadi jika tumbuhan tidak dapat menyesuaikan diri? Yes, mereka akan punah. Sama seperti kita yang tidak bisa menyesuaikan diri apabila terjadi hal-hal yang harus memaksa kita untuk terus menyesuaikan diri. Misalnya COVID-19 ya, kita harus rajin cuci tangan, harus pakai masker. Nah, tentunya kita banyak belajar nih dari adaptasi atau cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Kita juga harus menyesuaikan diri dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi ya. Siap. Rotan tua ditebang petani saat menebang terkena duri. Pertemuan kita sampai di sini. Saatnya Ibu undur diri. Jangan lupa lembar kerjanya diisi. Kalau perlu boleh diulang lagi videonya, didengarkan lagi dan diisi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Tetap belajar, tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita dipertemukan
dalam tatap muka yang sebenar-benarnya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap berdoa dan semoga pertemuan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.